Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Pria pengendara sepeda motor dikeroyok oleh sekelompok remaja. Sindikat pelaku pencurian uang dan emas ratusan juta rupiah diringkus polisi. Menikmati olahan iga sapi bakar disajikan dengan bumbu kacang spesial. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Seorang pria pengendara sepeda motor dikeroyok oleh sekelompok remaja yang menyerang kelompok pemotor lainnya di Kecamatan Turikalai, Kabupaten Maros. Belum diketahui motif pengeroyokan, namun aksi tersebut viral di media sosial. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat rombongan pemotor yang tengah konvoi di Jalan Maminasata, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja bermotor dengan menggunakan batu hingga rombongan pemotor tersebut berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur akhirnya menjadi bulan-bulanan. Para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul, bahkan korban juga sempat dipukul dengan menggunakan balok. Pasca kejadian ini, Satuan Lalu Lintas Polres Maros langsung melakukan patroli di lokasi tersebut dan sempat menahan sejumlah remaja pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, sembari mengimbau untuk tidak melakukan aksi balapan liar dan freestyle yang dapat merugikan masyarakat serta pengguna jalan. Makanya dengan video beredar itu, Bapak Kapolres Maros memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan kegiatan patroli rutin yang waktunya tentatif, kami tidak tentukan. Setelah apalagi dengan video beredarnya tersebut, kami atensi seluruh jajaran baik dari lalu lintas, Sabara, Polsek, seluruhnya melaksanakan kegiatan patroli secara bergantian. Sementara itu, Satreskrim Polres Maros masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban serta menyelidiki motif pengeroyokan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi menangkap dua pria terduga pelaku pencurian uang senilai 120 juta rupiah serta perhiasan berupa emas senilai 150 juta rupiah. 4 sindikat pelaku pencurian diringkus saat sedang asik tertidur pulas. Kedua pelaku diamankan di dua lokasi yang berbeda. Di antaranya Maumere dan Kota Makassar. Said, 53 tahun, dan Syaharudin, 60 tahun, diamankan di kediamannya saat sedang asyik tertidur pulas. Tim Jatan Ras Polresta Balikpapan ini langsung melakukan koordinasi secara terpusat serta langsung membawa Syaharudin di Mako Resmo Polda Sulsel. Mereka ditangkap petugas gabungan Opsnal Satreskrim setelah membobol rumah milik warga di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Para pelaku mengincar rumah kosong pada 29 Januari lalu. Korban yang mendapati rumahnya dalam keadaan acak-acakan dan berhasil membawa kabur uang 127 juta rupiah serta perhiasan berupa emas senilai 150 juta rupiah. Polisi segera melakukan penangkapan di TKP tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Melalui petunjuk sidik jari, tim Opsnal Satreskrim yang melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengendus keberadaan pelaku dan membuntuti hingga kemudian kembali mengamankan satu pelaku lainnya yang merupakan bekerja sebagai eksekutor. Akibat perbuatannya, tersangka saat ini harus mendekam di sel tahanan Polres Balikpapan. Tersangka pun dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Baik, kita malam ini telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian pemberatan, yang mana aksinya ini adalah pencurian lintas provinsi atau sering disebut dengan geng flamboyan. Kita amankan ini adalah satu pelaku yang bernama Sarudin, umur 60 tahun. Kita amankan di kediamannya, di rumahnya di Jalan Kandia 1, Kota Makassar. Pada saat ini kami telah mengamankan Sarudin dan kita telah menyerahkan juga Sarudin ke
Polres Balikpapan, yang mana tindak pidana pencuriannya dilakukan di Balikpapan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbon, iNews melaporkan. Seorang pemuda pengendara motor ugal-ugalan diamankan polisi saat melakukan patroli pengamanan wilayah untuk mencegah tindak kriminal di Kota Makassar. Polisi juga menyita obat daftar G serta 1 unit sepeda motor tanpa STNK dan menggunakan knalpot brong. Menjelang bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari di Kota Makassar, tim patroli perintis presisi Unik 2 Tun Raja Wali Polda Sulawesi Selatan secara intens melakukan patroli secara mobile. Menyasar sejumlah wilayah rawan tawuran atau aksi kriminal jalanan seperti gang hingga sejumlah jalan protokol demi mencegah tindak kejahatan. Oleh polisi dalam patroli secara mobile tersebut mengamankan seorang pemuda pengendara motor Rafli usia 22 tahun di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedapatan membawa sedikitnya 4 butir obat daftar G saat dilakukan penggeledahan badan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang tinggal di Jalan Borong Raya tersebut langsung dibawa ke kantor polisi di Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan polisi nekat mengkonsumsi obat daftar G dengan dalih hendak memacu adrenalin saat melakukan balap liar. Laksanakan patroli strong point di wilayah hukum Polsek Rapocini, Kota Makassar. Personil melihat seorang mengendara dalam keadaan ugal-ugalan, tidak dilengkapi kelengkapan dan juga menggunakan knalpot brong. Pada saat personil dekati, menghentikan dan melakukan pemeriksaan, didapati beberapa butir obat-obatan daftar G jenis tramadol yang tersimpan dalam bungkusan rokok yang ada di saku pelaku. Dari Makassar, Muhammad Nurbon, iNews melaporkan. Sengketa lahan di Makassar kembali memanas. Jumlah ahli waris Hamad Yusuf mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta keadilan atas eksekusi lahan seluas hampir 13.000 meter persegi pada 13 Februari lalu. Eksekusi lahan ini dilakukan Pengadilan Negeri Makassar pada 13 Februari 2023. Namun, pihak ahli waris menilai eksekusi tersebut tidak sah karena sertifikat hak milik mereka belum dibatalkan secara resmi oleh pengadilan. Mereka pun menuding adanya keterlibatan mafia tanah dan mafia peradilan dalam kasus ini. Bahkan sejumlah ahli waris menunjukkan bukti sertifikat hak milik asli yang masih mereka pegang. Di sisi lain, kuasa hukum pemohon eksekusi Hendra Karyanga menegaskan bahwa kliennya Andi Baso Batutu adalah pemilik sah lahan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, pada 13 Februari lalu, eksekusi lahan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar ini berlangsung ricuh. Sejumlah ruko dan kantor yayasan sekolah yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan secara paksa menggunakan alat berat. Ahli waris sempat melakukan perlawanan, namun eksekusi tetap berjalan sesuai perintah pengadilan. Opini yang muncul ke permukaan yang dimainkan oleh mafia tanah seolah-olah sertifikat hak milik atas nama Dr. Angus Hamad Yusuf ini sudah dibatalkan, tapi kenyataannya justru dikuatkan berdasarkan putusan PT UN dan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Baso Batutu maupun kuasanya adalah fitnah dan itu adalah pembohongan publik. Tidak ada masalah karena semua perdebatan apakah ini tanah milik A, milik B, milik C sudah dikelirkan oleh putusan pengadilan yang berkuatan tetap. Saya tegaskan sekali lagi, ada di media massa bilang klien saya adalah mafia tanah, itu tidak benar. Klien saya adalah pemilik tanah yang asli berdasarkan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung. Hingga berita ini ditulis, Pengadilan Negeri Makassar serta Badan Pertahanan Nasional belum memberikan tanggapan resmi kisruh sengketa ini. Dari Makassar, Mufadli, iNews melaporkan. Sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan jelang pelantikan serentak 20 Februari mendatang dan retret kepala daerah di Akmil, Magelang. Sejumlah kepala daerah melakukan tes kesehatan di Kemendagri sebelum dilantik 20 Februari mendatang. Pada hari pertama, sebanyak 239 kepala daerah terpilih terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota hingga wakil wali kota memenuhi undangan. Beberapa di antaranya adalah Bobi Nasution, gubernur terpilih Sumatera Utara, dan Ahmad Lutfi, gubernur terpilih Jawa Tengah. Mereka menjalani pengecekan kesehatan seperti tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol. Tes kesehatan sendiri terbagi dalam 3 sesi, dimulai dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tes kesehatan ini juga diperlukan jelang retret kepala daerah di Akmil, Magelang usai pelantikan. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, karena 2 kali pemeriksaan kesehatan. Selain tes kesehatan, para kepala daerah terpilih juga mengambil tanda pangkat di Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi polisi Gadungan bawa kabur 11 unit handphone milik para pelajar. Selengkapnya di seputar iNews Social. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di
balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar AINI Sulsel. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku pencurian spesialis toko elektronik di wilayah Jakarta. Dari 2 lokasi berbeda, kawanan pencuri ini berhasil menggasak ratusan laptop dan handphone senilai miliaran rupiah. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencurian spesialis toko elektronik lintas provinsi yang beraksi di wilayah DKI Jakarta. Total 6 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. 2 orang berperan sebagai penanda dan eksekutor berinisial I dan M di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sementara 4 pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, para pelaku beraksi di sebuah toko ponsel ternama di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial. Pelaku menggunakan mobil dan 3 diantaranya turun dan mencoba membobol pintu toko. Beruntung pemilik toko berhasil menggagalkan aksi pencurian dan para pelaku berhasil melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang kerap beraksi di Jabodetabek berhasil menggasak ratusan unit laptop dan ponsel dengan total 1 miliar lebih. Dari ke-6 pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Selanjutnya, para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pura-pura menjadi polisi, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membawa kabar 11 unit handphone milik para pelajar. Modusnya, pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh para pelajar melakukan tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmob Polres Kota Magelang meringkus MJK, 27 tahun, di rumahnya Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 handphone milik pelajar di Kota Magelang. Terusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa handphone dengan cara mengumpulkannya. Setelah handphone terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku kabur. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Tersangka sudah 3 kali melakukan aksi tersebut dengan modus yang sama. Handphone para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah dibekuk polisi setelah mencuri roda mobil yang terparkir. Pelaku beraksi seorang diri mengganti roda mobil dengan batako. Seperti inilah kondisi mobil yang jadi sasaran pencurian. Seluruh roda mobil hilang dan sudah diganjal batako.
Bukan hanya sekali dua kali, modus pencurian seperti ini kerap terjadi di sejumlah parkiran sepi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Denny Zain, warga Ngalian, Kota Semarang. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya butuh waktu 45 menit untuk melepas 4 roda mobil. 7 TKP dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan? Iya. Satu TKP kemana itu, Pak? Kamu jual kemarin di Jalan Hasanuddin sini. Pengembangan ternyata TKP-nya sangat banyak. Yaitu ada 3 TKP di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Yaitu yang pertama di Mijen, kemudian Ngalian, dan Kecamatan Tugu. Kemudian untuk 3 TKP di Kabupaten Kendal, daerah Boja. 1 TKP di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Estati Ainusmo. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi kepada agen hebat Pegadaian, PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar melepas 25 peserta Gathering Agen Nasional Reward Challenge Goes to Japan dan Umroh tahun 2024. Dengan mengucap basmalah, saya berangkatkan agen Kanwil 6 Makassar untuk ke Jepang dan ke Tanah Suci. Sebagai bentuk apresiasi kepada agen hebat Pegadaian, PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar melepas 25 peserta Gathering Agen Nasional Reward Challenge Goes to Jepang dan Umroh tahun 2024. 25 peserta terdiri dari 20 agen hebat dan 4 sales channel area dan 1 orang dari jaringan dan layanan Kanwil 6 Makassar. Dari hasil penilaian, Kanwil 6 Makassar terpilih sebagai kanwil terbaik dengan anggota terbanyak seluruh Indonesia. Reward ini merupakan penghargaan kepada 60 orang agen di seluruh Indonesia berdasarkan kontribusi OSL, omset, dan jumlah nasabah tertinggi. Agen hebat Kanwil 6 Makassar terdiri dari 9 orang berangkat ke Jepang dan 2 orang akan diberangkatkan umroh pada April mendatang. Selain agen, 4 sales channel juga memperoleh reward karena telah menyumbangkan 20% pertumbuhan. Penghargaan ini digelar setiap tahun, dan 2025 ini para agen mendapatkan reward ke Jepang dan umroh. Keberhasilan para agen hebat Pegadaian berkat motivasi pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, Edwin Suharto Engkiriwang. Untuk yang beromset 20 miliar, itu akan berwisata ke Jepang. Kemudian yang di atas 20 miliar sampai dengan 30 miliar itu akan berwisata rohani ke Tanah Suci, ke Mekah. Jadi mereka akan menjalankan umroh. Reward ini merupakan apresiasi kepada para agen agar memacu kinerjanya. Melalui acara ini kami harapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat untuk ikut menjadi agen Pegadaian. Seperti kita ketahui, tidak ada perusahaan yang bisa bertahan apabila tidak melibatkan masyarakat luas sebagai salah satu bentuk sinergi sehingga meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Intinya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh berjuang, kita sungguh-sungguh pelayanan ke masyarakat, insya Allah akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Jaga kejujuran, jaga amanah, terus perbaiki komunikasi dengan para nasabah. Insya Allah rezeki akan menghampiri dengan sendirinya. Agen hebat Pegadaian Kanwil 6 Makassar yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini telah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah timur Indonesia, dan kini mereka menikmati hasil kerja kerasnya dengan penghasilan puluhan juta rupiah dan mendapatkan reward dari PT Pegadaian. Agen Pegadaian Kanwil 6 Makassar, makin muda. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Menikmati iga sapi yang diolah menjadi sop atau digongso mungkin sudah biasa. Di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah kedai yang menawarkan olahan iga sapi bakar yang disajikan dengan bumbu kacang spesial yang tentunya memberikan cita rasa lezat dan harum. Inilah kedai Kusuma Rasa yang berada di Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan sajian khas iga sapi bakar yang disajikan bersama sambal kacang spesial. Perpaduan keduanya menghasilkan rasa manis gurih dengan aroma khas daging bakar. Sebelumnya, iga sapi direbus dengan kuah dan bumbu rempah khas kedai hingga setengah matang. Setelah itu iga dibakar hingga matang. Untuk menambah selera makan, iga bakar sambal kacang disajikan bersama kremes. Ditambah sejumlah lalapan daun segar seperti kemangi, mentimun, tomat, dan timun selada.
Seporsi iga bakar bumbu kacang ini dibanderol Rp30.000. Setiap harinya, kedai Kusuma Rasa yang buka dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore mampu menghabiskan 80 porsi hingga 100 porsi iga sapi. Kedai ini menyajikan konsep nuansa alam dan memanfaatkan sungai sebagai lokasi pengunjung bersantap. Ini kita nyobain iga bakar dengan ini beda banget dari yang biasa aku cobain karena dia tekstur dagingnya tuh jauh lebih lunak, lebih lembut. Dan kalau dikunyah tuh sama sekali nggak ngerasain kayak ada yang keras gitu. Jadi dia benar-benar yang benar-benar soft. Nah, bagi Anda pecinta kuliner yang sedang berkunjung ke Boyolali, kedai ini bisa menjadi alternatif untuk berburu kuliner khas daging sekaligus menikmati segarnya udara di tepi sungai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.